kesulitan sensorik? Apa penyebabnya? Dan penanganan yang perlu kamu tahu. Halo teman-teman, sebagai pendidik anak berkebutuhan khusus, saya sering menemukan anak-anak dengan sensory processing disorder atau yang sering disebut dengan SPD atau juga gangguan pemrosesan sensorik. Mereka mungkin sangat sensitif terhadap suara, sentuhan, cahaya, atau justru kurang responsif. Yuk, kita pelajari apa itu SPD. SPD apaan tuh? SPD adalah kondisi di mana otak kesulitan memproses informasi dari panca indera, seperti sentuhan, suara, atau gerakan. Akibatnya, anak bisa overresponsif, atau mungkin terlalu sensitif, bisa juga dengan underresponsif, atau mungkin kurang respon. Misalnya nih, ada anak yang tidak tahan dengan suara berisik, sementara ada juga anak yang tidak merasakan sakit saat jatuh. Nah, kalau kamu pernah lihat anak seperti ini, tahan dulu. Jangan beranggapan mereka sedang cari perhatian ya. Bisa jadi ini penyebabnya. Penyebab SPD belum sepenuhnya dipahami, tapi ada beberapa faktor resikonya nih. Yang pertama, bisa jadi karena kelahiran prematur atau mungkin berat badan lahir itu terlalu rendah. Yang kedua, adanya riwayat keluarga dengan gangguan sensorik atau autisme. Yang ketiga, kurangnya stimulasi sensorik di masa kecil. Lalu, bagaimana cara membedakan SPD dengan tingkah anak biasa? Begini ciri-cirinya yang sering terlewat. Tanda umum SPD adalah yang pertama, anak terlalu overresponsif. Misalnya nih, menutup telinga saat mendengar suara keras, tidak suka dipeluk dan menghindari tekstur makanan tertentu. Yang kedua, bisa jadi karena underresponsif, tidak merespon saat dipanggil, sering jatuh, atau mungkin mencari sensasi kuat, seperti memutar-mutar badan terus. Yang ketiga, ada masalah dengan motoriknya, seperti sulit mengancing baju, menulis, dan juga keseimbangannya buruk. Tenang, SPD bisa ditangani kok. Bahkan banyak terapis yang bilang, terapi okupasi atau yang disebut dengan OT adalah penanganan utama untuk SPD. Terapis akan membantu anak belajar mengatur respon sensoriknya melalui aktivitas seperti sensori diet, latihan sensori terstruktur, bisa juga dengan bermain dengan pasir, lilin, atau ayunan untuk melatih respon tubuh. Selain itu, orang tua dan guru juga bisa dengan menciptakan lingkungannya nyaman, misalnya dengan mengurangi cahaya yang terang atau mungkin dengan kebisingan. Yang kedua, memberi pilihan tekstur makanan jika anak pemilih. Tapi bagaimana jika di sekolah? Jangan khawatir, ini tipsnya. Anak dengan SPD bisa sukses di sekolah dengan dukungan yang tepat. Pertama dengan kolaborasi guru. Ini dengan gunanya adanya sensory tools seperti bola duduk atau fitted toys. Yang kedua adanya modifikasi lingkungan dengan mengizinkan anak pakai headphone jika mendengar suara sensitif. Yang ketiga, pendekatan individual dengan memberikan interaksi yang jelas dan juga adanya waktu ekstra untuk tugas motorik halus. Terakhir, pesan spesial untuk orang tua pejuang SPD. Setiap anak SPD itu unik, tapi dengan kesabaran dan dukungan yang tepat, mereka bisa tumbuh dengan percaya diri. Jika Anda curiga dengan anak mengalami SPD, konsultasikan ke terapis okupasi atau psikolog. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa!